Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya. Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan ya, eh, apa sih manfaatnya kue kambing untuk tanaman kebun kita, yaitu kebun kopi. Ini berdasarkan yang saya alami teman-teman ya. Karena perlu diketahui buat teman-teman ya, terkhusus yang bertanya eh, apa manfaatnya kue kambing bang. Perlu diketahui, sebelum saya menjelaskan, saya mohon maaf untuk cara saya menjelaskan ya, berbicara mungkin sulit dipahami buat teman-teman semua, khususnya yang menonton ya. Saya mohon maaf karena saya bukan orang yang pandai bicara ya, terlebih di depan kamera. Tapi di sini saya akan berusaha semampu saya ya, dengan cara dan bahasa saya yang saya bisa teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, langsung aja teman-teman. Di belakang saya teman-teman ada kotoran kambing teman-teman ya. Kotoran kambing ini sudah lama, sekitar kurang lebih setengah bulan ya. Ini saya bawa dari rumah ya, saya taruh begitu saja. Kenapa saya taruh begitu saja? Saya bawa dari rumah ke kebun, tidak langsung saya tabur. Memang biasa saya lakukan seperti itu dulu teman-teman, karena kue yang baru itu panas ya. Jadi saya taruh biar kehujanan kepanasan. Dengan seperti itu maka terjadilah fermentasi secara alami ya, tanpa kita mengeluarkan biaya. Ini cara saya teman-teman ya. Tidak saya olah dengan M4, tidak, tetapi saya biarkan kehujanan, panas kepanasan. Akibatnya paling saya mengalami kerugian karung teman-teman ya, karungnya akan hancur ya. Tetapi di sini pun saya sudah siapkan karung yang tidak begitu bagus. Di sini teman-teman ya, untuk kue kambing saya pakai setelah dingin teman-teman, setelah dia benar-benar hancur. Nah seperti ini teman-teman ya. Dan manfaatnya buat saya teman-teman selama ini sudah saya jalani ya, sangat luar biasa ya. Yang jelas tanah membaik teman-teman, dan bukti tanah membaik ini teman-teman ya. Ini adalah kotoran cacing tanah ya, sangat banyak. Ini menandakan menurut saya teman-teman, menandakan bahwasannya pH tanah, unsur tanah membaik. Dan saya sangat merasakan ya, bahwasannya tanaman yang saya rawat seperti kopi yang lainnya ya, itu benar-benar baik teman-teman. Setelah pada waktu dulu saya lakukan lahan perkebunan saya ini, saya rutin melakukan pembersihan ini dengan cara selalu menyemprot ya, dengan racun rumput ya. Selalu saya lakukan dengan penyemprotan, cara pembersihan rumputnya setahun per tahunnya full saya lakukan penyemprotan. Dan saya imbangi dengan pupuk kimia ya, kadang 2 kali per tahun ya, dan macam-macam pupuknya, kadang Posca Plus ya, sama Urea, ZA, kadang KCL ya, kita campur. Memang saya akui ya, sungguh sangat luar biasa pupuk kimia. Itu pada waktu saya merasa pupuk kimia tidak begitu mahal seperti saat ini teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu teman-teman ya, kondisi tanah saya semakin lama semakin memburuk ya. Seperti hewan ya, cacing-cacing sudah tidak lagi banyak ya. Ranting kopi pun ya, ranting kopi ini teman-teman ya, sulit dahannya untuk panjang ya.
Untuk lebar panjang seperti ini ya, itu sangat sulit ya. Mengingat lahan perkebunan saya ini sudah cukup lama ya, cukup lama bukaan, kalau tidak salah dari tuan lahan yang memiliki perkebunan ini pun sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi turun ke anaknya, ke saya ya, sudah berapa tahun lah saya pun tidak tahu. Yang jelas saya pun sudah 20 tahun ya merawat perkebunan ini, lahan ini. Nah, jadi kembali lagi teman-teman ya, untuk kohe kambing banyak sekali menurut saya manfaatnya. Saya sudah merasakan ya, bahwasannya kohe kambing ini sangat luar biasa ya manfaatnya. Manfaatnya teman-teman ya. Terlebih bagi saya pribadi teman-teman ya, saya merasa sangat-sangat lumayan lah untungnya ya, untung dari perkebunan kopi saya teman-teman ya. Dari hasilnya saya tidak begitu mengalami kerugian ya, walaupun untuk tanaman kopi saya tidak begitu berbuah lebat ya, tidak begitu bagus. Akan tetapi saya memiliki perhitungannya, saya tetap untung teman-teman. Itu kenapa alasannya pernah di video-video saya mengatakan saya sudah lama tidak memupuk kimia teman-teman. Nah, jadi ada lagi yang mengatakan tidak mungkin bang kita memupuk kohe kambing lahan perkebunan kita, mengingat ya pupuk kohe kambing juga sulit. Terlebih kita walaupun kita membeli bang, sulit juga, barangnya nggak ada kadang-kadang. Nah memang itu tadi ya, saya pun tidak bisa memungkiri atau terlalu jauh membahas jika memang teman-teman memiliki alasan seperti itu. Karena bagi saya teman-teman ya, khusus untuk saya pribadi, dulu pun saya seperti itu teman-teman ya. Tetapi saya punya tekad ya, di dalam tujuan saya ya, saat saya ingin berhenti memupuk ya, memupuk kimia, saat saya untuk bertekad memperbaiki tanah, lahan tanah ini yang saya rawat ini, maka saya harus siap untuk perawatan rumput ya, pembersihan rumput. Saya tidak lagi full saya semprot, tetapi saya lakukan pembersihan manual ya, setidaknya min-minnya setahun 1 kali. Tetapi saya usahakan 2 kali teman-teman ya. Biasa saya lakukan sesudah musim, sesudah kita melakukan pemanenan ya, teman-teman ya, sudah beres pengguntingan ya, cara saya, lalu saya akan lakukan pembersihan rumput dengan manual. Ada yang mengatakan bahasa ngeret ya. Nah, itu untuk meremajakan akar teman-teman ya. Nah lalu saya lobang beri kohe kambing teman-teman. Kembali lagi buat alasan tadi teman-teman, saya sudah bertekad ya, punya di dalam tujuan saya, maka solusinya saya harus punya kambing teman-teman ya. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu teman-teman ya. Saya harus punya kambing, saya harus berternak kambing. Walaupun pada waktu itu saya tidak punya uang untuk membeli kambing ya, tapi bagaimanapun caranya saya harus punya. Akhirnya dengan jalan saya mencari orang yang punya ya, saya paruh. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih tetap bertahan. Saya merawat kambing ya, sehingga saya tidak begitu membeli, walaupun saya akui ada yang saya beli ya, karena terkadang saya pun ingin membutuhkan agak banyak ya untuk memenuhi perkebunan saya, memenuhi lubang yang sudah saya cangkul. Jadi kadang kurang saya beli. Nah,
Makanya ini terkhusus untuk teman-teman ya, teman-teman yang bisa mengupayakan. Biasanya saya pun tahu ya, kalau kondisinya jauh ya, jauh dari lokasi rumah kita ya, tentang perkebunan kita ini, usaha kita, memang agak sulit teman-teman ya, untuk biaya transportnya, membawanya itu ya, memang sangat sulit. Kalau untuk saya pribadi memang sekitar setengah jam paling lambat teman-teman. Makanya saya bawa tidak terlalu banyak ya, paling setengah karung ya, tapi tiap ke kebun saya bawa. Nah, untuk di kebun saya teman-teman ya, saya ada lada, tanaman lada, tajar ya. Nah, itu manfaatnya banyak buat saya ya. Ladanya bisa saya hasilkan ya, saya kalau dia berbuah bisa menambah hasil tambahan daripada pokok kopi ya. Alhamdulillah memang tahun ini cukup lumayan teman-teman. Dan daunnya ini teman-teman ya, daunnya ini, untuk daun ini teman-teman ya, yang saya baru saya ambil, saya pergunakan untuk makanan kambing. Jadi buat saya sangat membantu ya. Saya ke kebun, saya ambil makanan kambing, rumput, saya tidak jauh ya, memang saya ada, sudah saya siapkan, semua sudah saya atur teman-teman. Jadi poinnya itulah tadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, menempuh tujuan tentang usaha kita, memang menurut saya teman-teman, memang perlu persiapan, perencanaan yang matang ya, dalam suatu tujuan kita yang menyangkut usaha. Jadi apapun usahanya harus ada persiapan dan pengaturan ya, baik dari segi rencana itu sendiri seperti apa ya, dan kita pun harus siap ya, kondisinya, situasinya pasti tidak akan mungkin berjalan lancar terus teman-teman ya, apapun itu usahanya, apapun itu tujuannya ya. Seperti kita merawat kopi khususnya ya, berkebun, tidak mungkin perjalanan dalam 1 tahun itu selalu lancar, menyenangkan ya. Tidak akan mungkin, tergantung kita sendiri yang menjalaninya ya. Jika memang kita sudah persiapkan ya, kita sudah siap dengan apapun kondisinya, keadaannya ya, karena setiap usaha itu memang tidak akan mungkin selalu berjalan lancar. Oke, untuk kue kambing, maaf ada yang WA teman-teman, mohon maaf. Oke, untuk kue kambing teman-teman ya, maaf tadi latah ya. Oke, untuk kue kambing ya, itu manfaatnya banyak sekali teman-teman, menurut saya. Buat teman-teman yang bisa mengupayakan perlahan-lahan, kalau bisa kurangi pupuk kimia ya. Untuk itu apa tadi, menurut saya untuk mengurangi biaya modal, biaya kita berkebun teman-teman. Sehingganya dengan begitu insya Allah, walaupun kita mengalami pengurangan ya, pengurangan dari buah panenan kita, tidak begitu berpengaruh teman-teman ya, tidak begitu berpengaruh, karena mengingat modal biaya ya, pupuk tidak kita keluarkan, mungkin hanya obat racun ya, racun rumput. Untuk ininya bang, selama perawatan 1 tahun sudah saya katakan ya, kalau kita hitung semua ya, mencakup biaya hidup kita ya, itu tadi, itu kembali lagi kepada kita. Yang jelas menurut saya semua harus kita bedakan ya, harus bisa kita membedakannya. Yang terpenting kalau saya teman-teman ya, ketika saya memang harus merawat kebun, waktunya merawat kebun, maka saya manfaatkan
kebutuhan saya selagi ada ya, maka saya manfaatkan untuk benar-benar merawat kebun. Apa itu kebutuhan permakan? Kalau permakan saya sedang ada cukup ya, maka saya gunakan untuk merawat berkebun. Itu teman-teman, untuk saya pribadi yang bertani ya, berkebun kopi, sangat terbatas modal biaya. Itulah cara saya teman-teman. Oke, buat yang bertanya, manfaatnya buat saya banyak teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan sejelas mungkin. Itu tadi saya bukan petani yang lulusan dari sekolahan tinggi ya, yang bisa menjelaskan pH tanah itu gini gini. Enggak teman-teman, saya berdasarkan penelitian yang saya ketahui, yang saya jalani ya, yang saya alami seperti apa. Nah, disitulah mungkin saya hanya bisa berbicara teman-teman. Oke, selebihnya itu kembali lagi kepada kita teman-teman ya. Yang jelas kita harus pandai menyesuaikan keadaan kita, lalu keadaan kondisi perkebunan kita. Jika memang jauh, nah, silahkan teman-teman pikirkan. Kalau menurut saya tidak ada alasan teman-teman ya, karena mau pupuk kue kambing, mau pupuk kimia, kalau jauh tetap aja harus dibawa kan, harus dibawa, nggak mungkin jalan sendiri. Nah itu, ini menurut saya teman-teman. Oke, inilah situasi kondisi perkebunan saya teman-teman. Tidak begitu bagus ya, tidak begitu lebat seperti teman-teman yang teman-teman miliki ya. Inilah situasi keadaan untuk tahun ini. Karena tahun kemarin ya, untuk kebun saya sendiri cukup lumayan buahnya. Jadi tahun ini selain terkena kemarau, memang pada umumnya kebun itu jika mengalami lebat ya, musim lebat tahun kemarin, maka tahun yang akan datang akan mengalami pengurangan ya. Nah, tapi saya di sini tetap bersyukur ya, senang bahwanya tidak begitu jauh kurang teman-teman ya. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, khususnya yang selalu menonton video saya ataupun yang sedang menonton ya, oke, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah selalu mendukung dengan like, comment, subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika apa yang saya perlihatkan atau tontonkan ini kurang berkenan pada teman-teman semua. Saya mohon maaf. Dari saya tetap semangat, salam satu tani dari saya. Yang jelas iringi doa dalam setiap usaha kita, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah dan manfaat teman-teman. Oke, hadapi prosesnya, tetap bersabar teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.